Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita menjawab pertanyaan dari subscriber kita. Ibu Lani menyampaikan, "Halo dok, saya penderita kanker ovarium stadium 2A." Nanti saya jelaskan apa pengertian kanker ovarium stadium 2A. Dan sudah kontrol saja setiap 6 bulan. Kemudian dokter yang merawat menyatakan sudah free of cancer. Kemudian dilakukan tes BRCA 1 dan 2 dan menyatakan negatif, tidak ada keturunan dan tidak menurunkan. Apakah dengan tes BRCA saja sudah cukup? Sahabat sekalian, ini ada beberapa detail dari pertanyaan yang akan saya jelaskan. Karena detail-detail ini cukup menarik karena saat ini banyak sekali perkembangan di bidang manajemen dari kanker, termasuk kanker ovarium. Sahabat sekalian, kanker ovarium adalah tentunya adalah keganasan atau kanker yang berasal dari organ ovarium. Nanti kita lihat atau silahkan klik di video sebelumnya apa itu kanker ovarium. Kemudian, seperti yang pernah saya jelaskan, penentuan stadium itu prinsipnya ada dua macam. Yang pertama adalah clinical staging, artinya penentuan stadium ditentukan secara klinis, ditentukan sebelum operasi. Contoh yang gampang adalah kanker serviks atau kanker mulut rahim. Sehingga bisa ditentukan stadiumnya sebelum dilakukan operasi. Nah, yang kedua adalah surgical staging. Surgical itu operasi, artinya apa? Penentuan stadium seseorang penderita kanker harus atau hanya bisa dilakukan setelah dilakukan operasi. Artinya berdasarkan temuan operasi dan hasil pemeriksaan histopatologi yang dikirim ke laboratorium itu. Nah, kanker ovarium adalah kanker yang termasuk penentuan stadiumnya adalah surgical staging. Nah, stadium 2A adalah ketika kanker ovarium tersebut sudah keluar dari satu ovarium. Nanti kita lihat ada gambarnya. Stadium ini sebenarnya termasuk kelompok stadium yang masih stadium dini. Namun demikian, mempunyai risiko kalau tidak dilakukan manajemen yang baik, bisa terjadi metastasis atau menyebar ke organ lain. Saya asumsikan ketika Ibu Lani tadi dengan stadium 2A, sangat mungkin sudah dilakukan kemoterapi. Setelah dilakukan operasi dan kemoterapi, maka sudah betul tahap selanjutnya adalah follow up atau pemantauan. Sahabat sekalian, tadi disampaikan di dalam pertanyaannya, dokter yang merawat menyatakan free cancer. Nah, saya akan bahas hal ini. Kata free of cancer itu memang harus dideskripsikan atau dipahami dengan baik. Kita di bidang onkologi, di bidang kanker, tidak pernah menyatakan bahwa ibu atau bapak sudah sembuh dari kanker. Tapi yang kita nyatakan adalah complete response. Jadi CR. Apa itu CR atau complete response? Adalah pada titik di mana dilakukan pemeriksaan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda kanker itu sudah ada. Kenapa kita tidak menyatakan sembuh? Karena memang pada penderita kanker tetap ada chance, ada peluang, ada risiko terjadinya kekambuhan. Dan kita tidak tahu pasien mana yang sembuh terus atau pasien mana yang akan kambuh. Walaupun tentunya kita mempunyai parameter-parameter untuk memprediksi seseorang itu risiko kambuhnya tinggi atau dia akan sembuh terus, ada parameternya, tapi untuk memastikan bahwa
seseorang itu tidak akan kambuh dari kankernya, kita memang belum sampai pada tahap itu. Sehingga kita menyebutnya adalah CR, complete response. Respon dari pengobatan kanker itu ada yang partial respon, kemudian ada yang stable disease, tidak tetap aja, bahkan ada yang progresif, justru kankernya yang berkembang. Tapi pada level yang terbaik adalah CR atau complete response. Jadi mungkin tadi yang disebutkan free of cancer tadi, mungkin disampaikan adalah complete response. Sahabat sekalian, setiap kanker itu memang mempunyai kekhususan cara memantaunya atau cara men-follow up-nya. Nah, tapi secara umum sebenarnya memantau dari atau pasca pengobatan kanker itu harus head to toe. Artinya apa? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi setiap kontrol itu tetap harus di anamnesa, dilakukan pemeriksaan apakah ada keluhan, apakah ada perubahan di tubuhnya, kemudian diperiksa secara fisik, kalau perlu baru ditambahkan pemeriksaan khusus, misalnya imaging pencitraan, difoto, di PET scan, MRI dan sebagainya, atau dilakukan pemeriksaan dengan laboratorium, misalnya tumor marker atau mungkin dengan genomik yang disebutkan memeriksa BRCA. Saya ulangi, jadi pada saat follow up itu tetap harus di anamnesa, dilakukan pemeriksaan apakah ada keluhan, apakah ada perubahan di tubuhnya, kemudian diperiksa secara fisik, kalau perlu baru ditambahkan pemeriksaan khusus, misalnya imaging pencitraan, difoto, di PET scan, MRI dan sebagainya, atau dilakukan pemeriksaan dengan laboratorium, misalnya tumor marker atau mungkin dengan genomik yang disebutkan memeriksa BRCA. Saya ulangi, jadi pada saat follow up yang ideal adalah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, wawancara lagi oleh dokternya, dilakukan pemeriksaan fisik, dan kalau diperlukan baru diperlukan pemeriksaan imaging, pemeriksaan pencitraan, di foto, di ronsen dan sebagainya, atau di PET scan, di CT scan, MRI, atau dilakukan pemeriksaan tambahan dengan memeriksa lab atau secara genetik. Nah, kenapa ini saya jelaskan? Karena berkaitan dengan isi pertanyaan bahwa sudah dilakukan tes BRCA 1 dan 2 dan hasilnya negatif. Sekarang kita bahas mengenai pemeriksaan tambahan. Untuk kanker ovarium, sebenarnya pemeriksaan tambahan yang penting adalah tumor marker. Dan tumor marker yang paling sering digunakan adalah CA125. Walaupun CA125 ini tidak mempunyai spesifitas yang tinggi, tapi dia sensitif. Namun demikian harus dipahami bahwa naik turunnya CA125 ini bukan berarti langsung disimpulkan kambuh ini karena sudah naik. Tapi parameter CA125 itu harus digabung dengan parameter lain. Misalnya kok ada cairan lagi di rongga perut, ada benjolan lagi, kemudian kelenjar getah bening membesar, dan CA125-nya naik. Nah, itu mungkin confirm bahwa sudah ada kekambuhan, harus dilakukan tindakan lagi. Tapi kalau hanya semuanya baik, CA125 aja yang naik, maka harus dipastikan dengan memeriksa parameter atau data-data lain. Nah, kemudian kita masuk ke BRCA, BRCA, BRCA 1 dan 2. Apakah itu tes BRCA? Tes BRCA adalah tes untuk memeriksa apakah seseorang yang menderita suatu kanker itu ada mutasi atau ada perubahan di gen tertentu. Nah, BRCA ini sebenarnya adalah suatu gen breast cancer, tapi dia juga berperan di dalam patogenesis atau karsinogenesis, terjadinya perubahan menjadi kanker pada ovarium. Nah, BRCA ini sebenarnya bisa diperiksa baik pada orang normal yang belum menderita apapun atau orang yang sudah menderita kanker ovarium. Sehingga BRCA ini sebenarnya ada dua jenis,
pemeriksaan yang namanya germline. Germline itu misalnya begini, ada seorang wanita, neneknya ada kanker, papahnya ada kanker, tantenya ada kanker. Dia masih normal-normal aja. Maka saya kok khawatir dok ya, saya ini ada keturunan. Nah itu diperiksa dengan darahnya. Dan di situ bisa dilihat apakah ada mutasi gen tertentu, termasuk BRCA. Itu namanya pemeriksaan germline untuk menilai apakah kanker itu diturunkan secara familial. Nah, tadi disampaikan BRCA-nya negatif, tidak diturunkan dan tidak menurunkan. Mungkin maksudnya adalah pemeriksaan itu. Yang kedua adalah somatic test. Somatic test itu apa? Adalah ketika seseorang sudah dilakukan operasi, jaringan kankernya itu dicek. Jaringan kankernya itu dicek apakah memang ada mutasi gen tertentu. Misalnya gen BRCA. Nah ini fungsinya apa? Kita sudah menderita kanker, fungsinya adalah apakah bisa menggunakan obat yang tambahan yang baru, obat maintenance. Jadi sekarang ini ada namanya obat imunoterapi, misalnya adalah olaparib, itu diberikan pada seorang penderita kanker ovarium yang sudah operasi, kemudian sudah kemoterapi, kemudian untuk mengurangi risiko kekambuhan maka diberikan imunoterapi, tapi harus berdasarkan parameter tertentu. Salah satunya adalah evaluasi dari apakah ada mutasi dari BRCA-nya. Sehingga tadi ditanyakan, apakah dengan pemeriksaan BRCA itu sudah cukup? Sebenarnya cukup dalam arti itu pemeriksaan yang baik, bahwa memang dengan demikian seorang tadi, Ibu Lani tadi, jenis sel kanker ovariumnya memang bukan termasuk yang diturunkan, dalam arti tidak ada mutasi dari BRCA-nya. Tapi apakah itu bisa disimpulkan tidak menurunkan? Tidak demikian cara mengambil kesimpulan. Jadi yang pasti adalah tidak familial dari atasnya, tapi apakah itu risiko diturunkan pada generasi di bawahnya, itu ada evaluasi yang lain. Sahabat sekalian, banyak hal yang harus diperhatikan ketika seseorang menderita kanker. Salah satu yang penting adalah memang fase-fase follow up atau fase-fase pemantauan. Karena ketika seorang dokter ahli kanker melakukan tata laksana pasien kanker, itu yang dipikirkan atau diprogramkan itu 1-2 langkah ke depan. Artinya bukan hanya sekarang sembuh, tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya tidak terjadi kekambuhan. Jadi demikian sahabat sekalian, semoga deskripsi yang cukup detail ini bisa dipahami dengan baik dan memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan follow up pada pasien kanker. Demikian, let's go live, we stand by you, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.